Tok. Silakan masuk. Silakan duduk Mbak. Ini bisa dinyalakan tersebut sebenarnya. Sudah? Ini dengan Mbak Syifa ya? Iya benar. Jadi kemarin kita sudah ngechat ya. Ini Mbak Syifa Dewi, benar? Nah, gimana? Selamat pagi Mbak Syifa, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah cukup baik. Cukup baik. Jadi sebelum kesini Mbak Syifa ada kegiatan? Tidak ada sih, tadi dari kosan aja. Oh, jadi dari kosan langsung kesini gitu ya Mbak? Oke. Tadi kan ya kita sudah perkenalan secara singkat ya, tapi saya akan memperkenalkan diri lagi. Saya izin memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan nama saya bukan Mbak Syifa, boleh memanggil saya Mbak Vinka atau Bu Vinka, itu sebenarnya Mbak Syifa saja seperti itu. Saya juga akan memanggil Mbak Syifa dengan sekitar Mbak Syifa. Nah, sebelum itu apakah Mbak Syifa ini pernah melakukan sesi konseling atau gimana? Konseling pernahnya yang kelompok, ya yang bandar. Berarti yang kelompok aja, yang individu Belum pernah. belum pernah. Yang kelompok itu pada waktu kapan? SMA, iya langsung. Sekarang Mbak Syifa sudah Kuliah. sudah kuliah semester berapa? Semester 4. Oh, berarti sudah cukup lama juga ya? Sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Sekarang sudah semester 4 dan sebentar lagi mau semester ke atas mulai skripsian ya Mbak? Iya. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit saja. Jadi nanti kita akan melakukan sesi konseling dan saya di sini hanya sebagai konselor yang akan membantu Mbak Syifa untuk mengatasi permasalahan Mbak Syifa, dan yang nanti yang akan menyelesaikan permasalahan Mbak Syifa sendiri itu adalah diri Mbak Syifa. Keputusannya ada di tangannya Mbak Syifa. Di sini saya hanya membantu saja, dan Mbak Syifa juga tidak perlu khawatir kalau misalkan apa yang akan kita bicarakan pada hari ini itu akan bocor kemana-mana atau terdengar. Dan juga di sini saya harapkan Mbak Syifa dapat terbuka dan secara sukarela membagikan mungkin hal-hal yang mengganggu pikirannya Mbak Syifa atau yang membuat Mbak Syifa ini merasa tidak nyaman, seperti itu ya Mbak. Nah, sebelum itu saya boleh mengetahui sedikit saja permasalahan Mbak Syifa ini apa? Saya ini udah baliknya sudah semester 4 ya. Memang dari dulu itu saya terbiasa saya itu udah berubah aja, tapi berubahnya itu agak secara langsung kalau bahasanya itu drastis. Jadi moodnya itu berubahnya itu sangat drastis, kayak kurang smooth gitu loh. Terus kayak yang awalnya misalnya hari ini itu saya mood banget, bisa berangkat kuliah saya mood pagi-pagi, tapi ternyata tiba-tiba itu saya jadi banget, tapi gak mikirnya yang langsung kayak kelihatan gitu loh. Jadi bisa dikatakan mood swing ya Mbak? Nah iya, Mood swing ya, akan lebih mudah ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam lebih inti, sebelum kita diskusi bersama-sama, di sini nanti di konten kita yaitu akan menyelesaikan permasalahan Mbak Syifa terkait mood swing. Dan nanti sesi konseling kita itu akan berlangsung selama 30 sampai 45 menit. Apakah Mbak Syifa bersedia? Iya. Apakah sekarang sudah siap? Insya Allah sudah. Nah, Mbak Syifa boleh menceritakan lebih detail terkait permasalahannya Mbak Syifa. Itu saya itu sebenarnya bukan yang yang terlalu yang sering-sering banget kalau melakukan kayak gini, tapi sekalinya kalau misalkan satu hari itu saya sudah mood, kemudian ada sesuatu yang buat saya gak mood, itu tuh pasti kayak langsung kelihatan. Terus kayak jadi itu juga terpengaruh gitu loh ke lingkungan sekitar saya. Nah, saya tuh biasanya kalau mood kayak
apa ya, kalau mood terus tiba-tiba nggak mood itu setelahnya itu tuh pasti kayak berpikir kenapa ya tadi aku tiba-tiba nggak mood. Saya dapat paham itu Mbak Syifa mengalami mood swing, moodnya itu tiba-tiba berubah dalam beberapa waktu gitu ya Mbak. Iya. Nah, hal ini itu dimulai sejak kapan Mbak? Apakah baru-baru ini atau sudah lama? Sebenarnya sudah lama, cuman akhir-akhir ini tuh lebih sering gitu loh frekuensinya. Kayak kalau misalkan dulu tuh ya mungkin di hal-hal tertentu, tapi kalau sekarang tuh lebih sering. Berarti hal ini itu sudah terjadi sebelum beberapa waktu ini, tapi Mbak Syifa ini mengalami hal-hal yang lebih sering moodnya itu terjadinya mood swing itu baru-baru ini ya benar-benar. Nah, Mbak Syifa kan tadi mengatakan bahwa Mbak Syifa ini kuliah di semester 4. Nah, Mbak Syifa ini apakah terjadinya kondisi mood swing itu mempengaruhi terhadap dampak akademik kuliahnya Mbak Syifa? Mempengaruhi sih ya, sedikit ya, karena kan ya mungkin teman-teman juga merasakan sebagai orang kalau misalkan nggak mood itu buat ngerjain tugas atau membuat sesuatu itu bakal kayak malas gitu. Nah, kalau misalkan saya sendiri itu juga kayak gitu, kalau misalkan nggak mood ya udah malas, akhirnya dilimpahnya ke kayak scroll sosmed dan lain-lain. Tapi endingnya jadi tugasnya itu keteteran, akhirnya ngerjainnya itu jadi kayak apa namanya SKS kayak gitu, akhirnya ya nilainya bisa dibilang sedikit menurun lah kayak gitu. SKS itu sistem tersebut Semalam ya, bukan semalam sejam iya, terus sampai iya karena saya itu kalau misalkan nggak mood mau ngerjakan semua itu kan pasti kayak hasilnya kan gak yang gimana ya, hasilnya itu pasti gak maksimal gitu, hasilnya gak sesuai sama apa yang saya ingin. Jadi biasanya kalau nunggu mood itu tuh ya saya harus melakukan apa gitu kan. Nah, ketika saya sudah melakukan itu tapi masih tetap gak mood, tapi deadline-nya udah tinggal 1 sampai 2 jam, ya mau gak mau saya harus mengerjakan gitu. Jadi sering kadang juga yang berpengaruh ke kesiangan. Berarti tidak hanya berpengaruh ke hal akademiknya Mbak Syifa saja terhadap nilai ataupun rasa ingin mengerjakan tugas ya, tetapi juga berdampak ke jam tidurnya Mbak Syifa. Mbak Syifa sering begadang gitu ya. Iya. Nah, itu tadi kan dampak dari perkuliahan. Nah, kalau misalkan dampak dari teman-teman atau mungkin dari lingkungan keluarganya Mbak Syifa itu bagaimana? Kalau teman-teman keluarga itu mungkin sering terdampaknya karena kan kalau saya nggak mood itu sering dimilih buat diem ya. Jadi kayak kalau misalkan nggak mood diem, ketika ada teman yang ngajak bicara saya dimilih buat diem, akhirnya kayak ya pasti dia jengkel gitu. Sering juga dia itu kayak jadinya tiba-tiba kayak apa sih yang kayak gini kok diajak ngomong malah gak respon, malah diem aja gitu. Kalau di rumah sih biasanya kalau kamu kan ya namanya di rumah ya pasti disuruh-suruh minta tolong kamu itu atau ini itu saya ya udah beli disuruh ya udah dilakukan, tapi gak ada kayak ngomong apa-apa. Jadi orang rumah itu pasti kayak disuruh tapi kok ternyata dia gak ada ngomong apa-apa. Kalau salah kan pasti kalau disuruh itu kan rentan sama salah ya, itu jadinya pasti salah, dia juga dimarahin. Saya memahami apa yang dirasakan Mbak Syifa. Terkadang memang jadi Mbak Syifa ini kalau misalkan ke teman-teman itu mungkin mereka
ketika Mbak Syifa dalam kondisi mood swing mungkin mereka ada yang memahami, ada yang tidak ya. Tapi kalau di rumah Mbak Syifa cenderung diam berarti ya Mbak. Iya, tapi ya sama sih, meskipun di kampus atau di manapun juga sama sebenarnya. Memang lebih diam, cuman kalau apa ya, kalau di kampus itu kan masih kayak apa ya ibaratnya, kayak masih ada celah gitu loh buat misalnya aku biar mood. Jadi misalnya ini teman-teman juga yang membuat moodnya Mbak Syifa itu merasa lebih baik dari sebelumnya dulu ya Mbak. Nah kalau misalkan itu kan dampak dari pertemanan ya, dan dampak keluarga tadi Mbak Syifa cenderung diam dan mungkin malah berujung pada rasa marah atau kayak gimana dan sebagainya. Nah itu waktu dampak pertemanan itu apakah berdampak juga ke hubungan pertemanan antara Mbak Syifa dengan teman-teman yang lain atau justru dengan teman-teman dekat Mbak Syifa sendiri? Kalau berpengaruh, cuman lebih ke teman-teman yang biasa. Kalau teman-teman yang deket ya pasti mereka tahu gitu loh, karena ya apalagi kalau misalkan mereka udah teman agak lama sama saya, pasti mereka itu tahu kalau misalkan saya itu gampang dibongkar, dan mereka pasti lebih memilih untuk diam, tidak ditanya dulu, karena kalau ditanya itu pasti mereka bakal kemana-mana. Jadi kalau misalnya teman-teman Mbak Syifa sendiri itu mungkin sudah bisa memahami kenapa Mbak Syifa ini cenderung diam aja, dan mereka juga pasti tahu Mbak Syifa sedang dalam keadaan mungkin tidak stabil. Tapi kalau misalnya teman-teman yang di luar teman-teman juga, teman-teman yang biasa aja itu mungkin kurang mengetahui ya Mbak, mungkin seperti itu. Selama ini kalau misalkan Mbak Syifa ada di dalam kondisi mood swing, kira-kira menurut Mbak Syifa pemicu situasi atau kondisi tersebut itu apa? Kalau pemicunya sih biasanya rata-rata dari lingkungan itu kan, misalkan memang udah dari belakang atau dari pagi hari itu dia mood, terus tiba-tiba di siang hari itu ada sesuatu atau ada kayak hal di sekitar itu yang bikin saya takut, ya pasti tiba-tiba takut gitu, kayak apa ya, bergantung sama lingkungannya gitu. Jadi tergantung dengan lingkungan di sekitar Mbak Syifa. Kalau misalkan dari diri sendiri Mbak Syifa sendiri, kan Mbak Syifa tadi mengatakan kalau misalkan pagi tiba-tiba moodnya itu baik, nah itu dikarenakan Biasanya tergantung dari malamnya juga sih. Kalau dari malamnya saya udah agak kecapean, terus saya nggak saya nggak kecapean, saya nggak kurang libur, terus saya memang pas malam itu lagi baik, ya pasti paginya itu akan baik. Tapi kalau memang malamnya udah belum, kayak udah nggak sesuai, pasti berpengaruh banget di paginya. Apalagi kalau kan kayak capek terus sampai nangis, saya paginya itu kayak lebih apa ya, lebih nggak nurut gitu. Tapi kalau misalkan malamnya udah kayak fresh, enak, pasti paginya juga apa-apa baik gitu. Kemudian Mbak Syifa mengatakan kalau misalkan mungkin faktor atau situasi atau pemicu dari situasi tersebut ini bisa dari malamnya yang kalau misalkan punya baik, dapatnya baik, kalau misalkan malamnya itu kurang baik, paginya juga ikut berkala gitu ya. Nah, pernah nggak sih Mbak Syifa ini pagi sudah happy, excited, terus tiba-tiba ada faktor lingkungan, misalkan cuaca yang mendung, terus habis itu mungkin di jalan atau apa gitu ada apa, terus Mbak Syifa ini mengalami musik cuacanya gitu, karena ada Mbak biasanya yang seperti itu. Nah, apakah Mbak Syifa ini juga termasuk tidak? Iya, saya juga termasuk orang seperti itu. Apalagi kalau di zaman kan banyak orang yang kalau pakai motor kayak kali-kali itu, tapi ini harus itu sama-sama berpengaruh sih sampai ke siangnya sih. Karena kalau di jalan ada yang sekiranya gak ngenakin, ya gampang
kakak moodnya. Tapi kayak gitu tuh nggak bakal lama gitu loh misalnya nggak moodnya. Tapi kalau misalkan hal lain itu biasanya lebih lama. Jadi tidak hanya situasi seperti itu, tetapi juga terkadang kita Mbak Syifa sudah happy, sudah ceria, terus tiba-tiba di jalan ada cuaca yang mendung atau panas banget, itu bisa membuat moodnya Mbak Syifa ini berubah menjadi lebih nggak stabil gitu. Ya bisa ya. Tapi itu tuh nggak lama gitu misalnya. Jadi mudah untuk kembali lagi ya, ini yang menjadi stabil. Nah, mungkin kita sudah membicarakan kalau misalkan musimnya Mbak Syifa ini bisa terjadi dari faktor-faktor yang ada di lingkungan Mbak Syifa. Nah, apakah Mbak Syifa ini pernah mencoba untuk bercerita? Jadi bercerita entah ke teman dekat atau ke keluarga, karena Mbak Syifa tadi juga bilang kalau misalkan Mbak Syifa ini terkadang namanya menangis dan pada itu maunya jadi kurang baik. Nah, apakah Mbak Syifa ini pernah curhat atau sekedar bercerita saja kepada teman dekat atau mungkin keluarga Mbak Syifa atau mungkin dengan orang-orang yang lain? Kalau bercerita sih enggak gitu, karena kan kalau bercerita itu enggak sih. Kalau kayak ngomong ini ada masalah lucu itu enggak, cuma ya cuma bilang aja misalkan apa ya, bukan yang cerita tentang lucu. Nah, itu kepada teman atau Kayak lebih ke teman sih. jadi ketemu dekat. Jadi Mbak Syifa ini ketika ada di dalam kondisi Mbak Syifa sudah mencoba cara untuk bercerita ke teman dekat Mbak Syifa, tapi mungkin hanya membagikan perasaan Mbak Syifa saja, seperti Mbak Syifa ini kurang mood gitu ya Mbak, atau sedang dalam kondisi yang kurang baik. Nah, apakah teman-teman Mbak Syifa ini pernah mencoba untuk menghibur atau membuat Mbak Syifa ini menjadi lebih baik lagi, umurnya menjadi lebih baik? Kalau itu sih kayaknya enggak itu, cuma pasti mereka itu berusaha ngalih pembicaraan, terus kayak lebih mikir. Kalau ngalih pembicaraan itu biasanya ya nyari sesuatu yang memang wajar bisa lanjut lagi. Jadi teman-teman dekat juga berusaha menghibur gitu ya Mbak. Nah, apakah Mbak Syifa tadi kan bilang kalau misalkan kalian bercerita atau mungkin mengatakan kalau misalkan Mbak Syifa sedang dalam kondisi yang kurang stabil itu hanya kepada teman dekat. Nah, apakah keluarga ini Mbak Syifa pernah mencapai sekali saja? Kalau itu sih enggak ya Bu, karena kan yang bisa dibilang orang bangsa itu ya sekolah jadi kalau misalkan dikasih agak panjang tentang pengertian kayak penjelasan itu mereka gak terlalu bisa menerima gitu, karena ya kan masalahnya juga beda-beda. Jadi ya kalau sama kamu ya diem aja dulu, kalau itu kayak di kamar atau di mana. Terus kalau emang itu udah benar-benar dirasa moodnya udah mulai hilang sedikit ya udah jadinya kalau bisa enggak. Jadi Mbak Syifa dari apa yang dikatakan oleh Mbak Syifa cenderung memilih hanya ke teman dekat saja. Ya. Nah, jadi setelah apa yang tadi kita bicarakan, Mbak Syifa ini mengalami sulit dan itu terjadi secara ketika ada terkadang dalam kuliah atau mungkin dalam rumah, dan Mbak Syifa juga pernah mencoba untuk bercerita juga kepada teman-teman juga bisa menghibur dan menghibur, tetapi pemicu atau faktor yang mempengaruhi kondisi Mbak Syifa ini bisa dari luar gitu ya Mbak, bisa dari lingkungan gitu ya Mbak. Nah, jadi permasalahan Mbak Syifa ini yaitu mungkin atau mood yang kurang stabil gitu. Nah, kalau
misalkan apa yang kita bicarakan tadi, kira-kira apa yang sekarang menjadi keinginan Mbak Syifa yang ada di dalam hidup Mbak Syifa? Mbak Syifa ingin menjadi orang seperti apa? Saya sih cuma pengen dia yang bergaya itu yang nggak terlalu kayak mendadak, terlalu yang langsung. Saya pengen kayak yang biasa yang kayak saya juga kalau bisa itu ya gampang mencium lagi. Jadi kayak kalau ada apa-apa itu gak gampang gampang mood. Jadi mengubah rasa atau kondisinya Mbak Syifa ini betul berstabil gitu ya. Nah, menurut Mbak Syifa ini mood yang stabil atau kondisi yang stabil itu hal yang seperti apa menurut Mbak Syifa? Idealnya seperti apa? Idealnya ya sewajarnya aja, itu bukan yang kayak sering gak mood tapi tiba-tiba juga selalu mood gitu. Tapi yang lebih biasa ya menurut saya itu ya kalau ada bapak itu gak dihati-hati, jadinya kan gampang bergantung. Jadi tidak gampang terganggu oleh hal-hal yang ada di sekitar gitu ya Mbak, dan Mbak Syifa lebih bisa mengontrol betul gitu ya. Nah, ketika Mbak Syifa mengalami mencium itu sudah dari lama, tapi mungkin hal yang lebih intens itu beberapa waktu ini. Nah, kira-kira apa yang selama ini telah dilakukan oleh Mbak Syifa waktu berada di kondisi mood swing itu? Kalau di rumah itu ya tadi di kamar di kami masih ya benar-benar buat dia. Terus kalau memang benar-benar gak bisa buat kayak gini ya ngomong aja ke teman-teman kamu Umi lagi gak mau, jadi kalian ya gimana caranya buat ngomong sama aku dulu atau berikan sama ketemu nanti takutnya bisa apa ya ini biar dia terdampak juga dari kegiatan Tidak menyakiti hubungan kita gitu ya. Jadi Mbak Syifa ini sedang dalam kondisi mood yang kurang stabil, tapi Mbak Syifa juga tidak ingin menyakiti hati orang-orang sekitar dikarenakan moodnya Mbak Syifa gitu ya Pak. Nah, ketika Mbak Syifa sudah melakukan seperti memberi cerita atau mengatakan kepada teman kalau Mbak Syifa ini sedang dalam kondisi yang kurang baik. Nah, itu Mbak Syifa sudah melakukannya dari awal-awal waktu Mbak Syifa merasa menyusui atau akhir-akhir ini yang kondisi menyusuinya itu intensif? Dari dulu sih itu dari ya memang pas saya merasa kayak ternyata aku ini mulutnya gampang banget ya berubahnya di situ ya kalau makan itu pasti dia. Jadi Mbak Syifa ini kalau misalkan mungkin sudah melakukan dari dulu ya Mbak, jauh sebelum akhir-akhir ini yang dimana kondisinya Mbak Syifa ini lebih sering mengalami mood swing. Nah, kira-kira Mbak Syifa ini selain melakukan hal itu, tadi kan sudah bercerita ya, waktu juga mungkin kurang ya. Nah, hari-hari apa yang pernah dilakukan Mbak Syifa selain itu? Berarti Mbak Syifa hanya mencoba itu tadi ya, cara itu tadi. Oke. Nah, kemudian selama ini menurut Mbak Syifa, apakah perilaku itu efektif menurut Mbak Syifa untuk menangani kondisi mood swing Mbak Syifa? Menurut saya itu kurang efektif ya, karena kayak saya merasa ya gak berpengaruh apapun gitu. Jadi Mbak Syifa ini merasa bahwa apa yang telah dilakukan oleh Mbak Syifa ini kurang efektif untuk menangani kondisinya Mbak Syifa. Nah, kira-kira
yang menurut Mbak Syifa, kenapa sih hal ini itu kurang efektif? Menurut Mbak Syifa itu kenapa? Karena mungkin kayak itu basic ya, kalau misalkan orang nggak gitu kan pasti kayak lebih diam atau kayak gitu ya, pasti bilang misalkan aku tuh nggak gitu. Tapi kalau misalkan untuk kurangnya apa atau gimana itu saya kurang tahu, karena ya saya mencoba hal yang memang kayak saya merasa oh ini bisa dilakukan dan kayak pas aku nggak mau. Jadi Mbak Syifa sudah menganalisis juga ya, kalau misalnya mungkin mengetahui cara ini tuh efektif itu kenapa, kurang efektif itu gara-gara apa gitu ya. Nah tadi kan kita sudah membahas kalau misalkan cara-cara yang telah dilakukan oleh Mbak Syifa, yaitu bercerita kepada teman, kepada keluarga, atau mungkin hanya sekedar membicarakan perasaannya Mbak Syifa kepada teman-teman dekat. Itu Mbak Syifa merasa kurang efektif untuk menangani kondisinya Mbak Syifa, yaitu mood swing. Nah, itu kan kurang efektif. Kira-kira sekarang Mbak Syifa ini apakah sudah menemukan cara yang mungkin lebih efektif untuk kita coba ke depannya? Kalau itu masih belum ketemu sih Bu. Tapi kalau dari yang saya lihat itu bisa buat kayak apa, mood tracker, kayak to-do list seperti itu. Tapi itu saya belum pernah mencoba. Jadi kira-kira ke depannya Mbak Syifa ini akan mencoba cara yang mana? Yang menurut Mbak Syifa ini efektif? Kayaknya buat mood tracker dulu, terus sama kayak lebih kontrol diri buat mengontrol moodnya itu, terus kayak lebih terpengaruh sama lingkungannya. Dan kalau memang misalkan sudah bisa itu tuh saya bakal buat mood trackingnya, buat lihat gimana sih perkembangan dari apa yang aku lakuin. Jadi kedepannya nanti Mbak Syifa akan melakukan beberapa strategi seperti mood tracker, kemudian juga cara-cara yang lain tadi Mbak Syifa akan mencoba untuk melakukan kedepannya gitu ya Mbak. Nah, tadi kan kita sudah membahas ya, kita sudah diskusi bersama. Jadi permasalahannya Mbak Syifa ini, Mbak Syifa mengalami mood swing atau ketidakstabilan mood. Kemudian Mbak Syifa juga sudah mengetahui pemicunya itu gara-gara apa. Itu bisa dari luar dan juga dari lingkungan juga, seperti mungkin hanya cuaca atau orang-orang yang ada di jalanan itu dapat merubah ketidakstabilan moodnya Mbak Syifa. Dan Mbak Syifa juga sudah mencoba cara untuk bercerita kepada teman dan juga kepada keluarga, tapi menurut Mbak Syifa itu kurang efektif. Dan hal itu kondisi di mana Mbak Syifa ini mengalami mood swing itu Mbak Syifa berdampak ke kuliah. Jadi nilai kuliahnya itu turun, kemudian juga hal itu berdampak kepada penundaan tugas. Kemudian juga Mbak Syifa, dan dari penundaan tugas itu Mbak Syifa mengalami jam tidur yang cukup terganggu ya Mbak. Dan kemudian juga dampak ke teman-teman juga, mungkin orang-orang atau teman-teman di sekitar Mbak Syifa yang mungkin kurang mengetahui Mbak Syifa ini sedang dalam keadaan mood yang tidak stabil, itu mungkin akan memandang Mbak Syifa ini sedikit negatif karena mungkin tidak diperdengarkan gitu. Dan kalau misalnya di rumah itu di keluarga berujung kepada rasa marah atau emosi. Apakah seperti itu? Apakah benar? Iya benar. Jadi Mbak Syifa tadi juga sudah melakukan cara, dan Mbak Syifa ini ingin kalau misalkan moodnya ini lebih stabil. Kemudian kita tadi juga sudah membicarakan mengenai apa sih yang dilakukan Mbak Syifa ini ketika mood swing, dan menurut Mbak Syifa sendiri itu cara-caranya kurang efektif ya Mbak. Dan Mbak Syifa ingin mencoba cara-cara lain yang mungkin belum Mbak Syifa lakukan. Apakah benar seperti itu? Benar. Nah, setelah apa yang tadi kita diskusikan, apa yang tadi telah kita rencanakan, bagaimana
perasaannya Mbak Syifa sekarang? Cukup lega ya Ibu, karena kan sudah mendapatkan balikan, juga sudah mendapatkan masukan gimana sih cara saya mengatasi musuh itu gitu ya. Bisa dibilang kalau misalkan yang awalnya rasa kekhawatiran saya itu 10, sekarang bisa jadi sudah masuk di 6. Jadi saya juga terus senang ya kalau misalkan Mbak Syifa ini cukup merasa lega dengan bercerita kepada saya. Nah, kira-kira dari beberapa strategi baru yang Mbak Syifa boleh coba. Kira-kira Mbak Syifa seberapa yakin dengan strategi itu? Berarti cukup yakin ya Mbak? Saya yakin Mbak Syifa nanti juga bisa, karena kalau misalkan diri kita sendiri yakin, pasti juga hal-hal itu tuh dilancarkan gitu ya Mbak. Nah, tadi kan kita sudah membicarakan mengenai strategi yang akan dilakukan ke depannya. Jadi Mbak Syifa ini bersedia ya untuk melakukannya. Dan saya juga terus senang kalau misalkan saya dapat menjadi teman untuk berdiskusi atau bercerita. Jadi Mbak Syifa ini tidak kayak saya cukup senang karena bisa menjadi penyebutannya mungkin wadah ya untuk Mbak Syifa bercerita, karena kan tadi yang seperti dibilang Mbak Syifa itu mungkin kurang kurang bisa untuk bercerita kepada teman-teman gitu ya Mbak. Dan saya juga yakin Mbak Syifa ini bisa untuk mengatasi permasalahan ini, dan Mbak Syifa itu akan lebih stabil. Kalau misalkan memang semuanya itu enggak yang tiba-tiba mood kita langsung bisa stabil, itu enggak, mungkin bisa pelan-pelan, pasti kita bisa ya Mbak. Nah, sebelum itu sebelum saya akhiri sesi konseling pada pagi hari ini, saya ingin memberikan Mbak Syifa ini pekerjaan rumah atau tugas rumah. Saya berharap kalau misalkan Mbak Syifa Mbak Syifa tidak boleh, bukan tidak boleh kayak Mbak Syifa mungkin nggak menganggap ini itu sebuah beban tugas, karena ini mungkin hanya tugas yang kecil gitu loh untuk membantu permasalahannya Mbak Syifa. Jadi nanti Mbak Syifa di rumah akan mencatat kira-kira situasi hariannya Mbak Syifa itu seperti apa. Itu kita menggunakan skala dari angka 1 sampai 10. Jadi kalau misalkan 1 itu mungkin moodnya jelek, kalau misalkan 5 mungkin ya di tengah-tengah kan, 7 sampai 10 itu mungkin cukup baik, apalagi 10 pasti Mbak Syifa sangat merasa excited atau happy gitu ya Mbak. Dan kemudian yang kedua, Mbak Syifa boleh menuliskan daftar 5 kegiatan yang membuat Mbak Syifa ini happy, atau kalau misalnya tidak happy cukup membuat Mbak Syifa ini tenang. Jadi Mbak Syifa bisa menuliskan dengan daftar kegiatan tersebut. Jadi apakah Mbak Syifa sedia? Nah, sebelum kita akhiri, apakah tidak ada? Untuk sesi konseling berikutnya Mbak Syifa ingin dihari dan jam bersama, atau nanti kita akan membicarakannya lagi? Nanti saya infokan lagi aja itu. Kemudian nanti ada berbagai dengan acara-acara yang lainnya. Jadi takutnya ada kegiatan yang berbarengan gitu ya. Jadi nanti kita akan membicarakan jadwal tersebut nanti di WA saja ya Mbak. Saya terima kasih atas kehadiran Mbak Syifa pada pagi hari ini. Saya yakin Mbak Syifa dapat mengatasi permasalahannya Mbak Syifa, meskipun tidak langsung berubah, tapi kita akan mencoba pelan-pelan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau hal-hal yang mungkin Mbak Syifa ini cukup mengganggu Mbak Syifa, atau tidak Mbak Syifa tidak mengerti atau merasa kesulitan, Mbak Syifa boleh bertanya atau menghubungi saya seperti itu. Seperti itu ya Mbak. Terima kasih atas kehadiran Mbak Syifa. Saya tutup sesi konseling hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.